Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Satu di antaranya kita bisa sholat fajar, bisa sholat subuh, bisa melangkah ke masjid, bisa melakukan thalabul ilmi bersama-sama. Insya Allah suatu amalan yang semuanya tiada terkira banyaknya, dan semoga tidak hangus ketika kita nanti dihisab, sehingga hisab kita itu menjadi hisaban yasiro. Karena pagi isinya amal soleh, pagi isinya amal soleh, pagi isinya amal soleh, siang paginya amal soleh, siang malam amal soleh terus, sehingga sangat memudahkan hisab itu. Ya, akan sangat bagus kalau diminta mulai sekarang. Jadi saya itu kalau habis salam, salat itu sebelum istighfar tuh pasti otomatis Robbi hasibni hisaban yasiro. Robbi, ya Tuhanku, hasibni, hisablah aku besok hisaban yasiro, dengan hisab yang sangat mudah. Itu saya sudah otomatis baru istighfar 3 kali dan selanjutnya. Nah, ya mudah-mudahan demikian kita semuanya dihisab secara mudah, tetapi hasil hisabnya bagus gitu. Yang kedua, kita berdoa semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merambah seluruh umatnya termasuk kita insya Allah. Ya, sehingga saat demi saat kita senantiasa terguyur oleh rahmat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini saya mengetengahkan tema berobat via stem cell. Jadi bermula dari pertanyaan dari ibu-ibu, dari bapak jamaah pada Japri itu stem cell. Lalu sejak tahun 1985, jadi saya ngaji itu baru kali ini saya temanya itu hukum. Ya, ini meskipun ini sudah saya baca yang kedua, tapi minggu yang lalu di gedung Masjid At-Taqwa di Rumah Sakit Rumani, yang kedua ini. Tapi ini tema yang pertama itu ya, sejak tahun 1985 sampai 2026 itu berbicara hukum baru dua. Satu, stem cell ini, dua, bumbu masak. Yang bumbu masak itu nanti saya sampaikan di Jalan Kruwing, di situ ada gedung dakwah Muhammadiyah itu. Nah, ketika saya mencari-cari di Google, kemudian ada majalah ini pas membicarakan itu. Nah, itulah yang akhirnya saya ambil, saya resume gitu ya. Yang majalah itu yang terbit antara tanggal 1 sampai 15 November, jadi baru 1 bulan. Maka saya katakan baru itu ya. Mulai dari bahan dasar ya stem cell sekaligus macam-macamnya ya. Bermacam-macam asal dari stem cell atau bibit sel.
Ya, bibit sel. Artinya begini, manusia itu kan kumpulan dari bermiliar sel. Oh kan gitu. Saya membaca buku namanya The Bible, The Quran, and the Science. Maurice Bucaille, sarjana Perancis. Di semula dia adalah orang kafir, ateis. Kafir itu ada 3 tingkatan dalam istilah Eropa. Jadi ateis, statis, dan antiteis. Ateis statis itu tidak bertuhan, tetapi ya memang lahir sampai mati tidak mengenal Tuhan dan pikirannya sangat sederhana. Hari-hari cari makan saja cukup sudah bagus. Nah, itu kafir statis. Nah, ya memang pikirannya sederhana, tidak ingin mencari perenungan sangkan paraning dumadi kan gitu. Ya, kalau kita lihat di sini banyak kafir statis. Kemudian yang kedua itu kafir dinamis. Jadi tidak bertuhan tetapi biasanya ilmuwan. Nah, lalu ilmuwan kemudian mencari tahu, mengkaji bidang keilmuannya, itu akhirnya tertumbuk kepada sesuatu hal yang tidak bisa dia jawab. Akhirnya setelah diperdalam ternyata ini ya yang dikatakan Tuhan orang Islam itu kan gitu. Nah dari sinilah orang-orang Jepang, Amerika, Kanada, orang-orang Eropa, ilmuwan puncak itu pasti akhirnya menemukan kebenaran itu dari Islam. Sampai ada yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, apapun bertasbih kepada Allah, apapun. Nah, kalau apapun itu ya berarti ya daun-daun juga. Nah, daun itu diteliti, kemudian pakai elektromagnetik, itu ternyata daun itu mengeluarkan suara. Setelah suara itu dimasukkan ke dalam laboratorium yang dia sebut elektromagnetik, itu ternyata suara itu membuat irama tulisan Allah. Lho ngono piye iki? Nah, baru dia percaya lalu syahadat. Sarjana Amerika. Nah, itulah daun itu isinya ya selulus. Kalau benda-benda tidak berakal itu selulus, kalau kita itu sel. Nah, bayi umum orang-orang tropis menjelang lahir itu terdiri atas 127 miliar sel. Nah, kalau kita ini sudah sekian juta, sudah sekian ratusan miliar sel. Lalu kalau kita itu sudah berumur 40 tahun, sel yang dibawa pada saat kita lahir itu sudah tidak ada. Jadi sudah ganti sel baru. Ini setiap hari itu di dalam diri kita itu sebetulnya selalu ada kematian dan kehidupan. Sel rusak dan diganti baru, sel rusak diganti baru, sel rusak diganti baru. Itulah kita makan setiap hari, itu satu diantaranya adalah memperbarui sel yang rusak. Nah, nanti kalau lebih banyak yang rusak, maka kita sakit. Nah, gitu loh. Nah, kalau kita lebih banyak selnya yang rusak, nah kita sakit. Itulah sebetulnya setiap hari diri kita itu selalu ada kehidupan dan kematian sel. Nah, ketika umur 40 tahun itu tidak ada satu sel pun yang tertinggal di dalam tubuh itu. Artinya sudah sel yang baru. Karena itu banyak ya
tradisi-tradisi di dunia, di Eropa sekalipun, kalau sudah umur 40 tahun, nah, itu sudah dikatakan peringatan. Jadi Nabi memperoleh wahyu pun juga umur 40 tahun. Jadi sudah manusia baru. Kita yang sudah 40 tahun ke sana, itu sudah manusia baru. Nah, karena setiap hari itu ada sel rusak, ada sel tumbuh, sel rusak, sel tumbuh, lalu ketika kita sakit itu lebih banyak yang rusak daripada yang tumbuh. Lalu ilmu kesehatan ada ilmu baru pengobatan, namanya mengisikan sel baru. Jadi sel rusak itu diusir, kemudian ditempati oleh sel yang baru yang ditanam oleh para dokter. Sel itu kan satu pecah menjadi dua, dua pecah menjadi empat, kan begitu. Nah, itulah disuntikkan bibit sel ke dalam tubuh kita ini. Nah, macam-macamnya. Satu, stem sel dewasa. Itu berasal dari tubuh manusia yang sudah lahir. Misalnya sumsum tulang, darah tepi, dan jaringan lemak. Nah, di dalam diri kita itu kan yang namanya pembuluh darah, ya pembuluh itu kan got. Jadi got, tapi yang mengalir di dalam got itu darah. Nah, bagian tebing got itulah namanya darah tepi. Lalu jaringan lemak. Lemak itu kan ya bahasa Jawanya gajih ya. Gajih lemak itu. Nah, lemak itu karena juga terdiri dari jutaan sel. Sel yang satu dengan yang lain itu kan gandeng gitu. Maka dikatakan jaringan lemak. Kalau dilihat dengan mata ya gempel gitu saja. Tapi ketika diperbesar 10.000 kali penglihatannya, itu ternyata lemak itu ada jaringan lemak. Jadi sifatnya multipaten, artinya mempunyai manfaat yang sangat meluas. Ya. Jadi potensinya lebih besar untuk berkembang menjadi sel-sel dalam garis keturunan tertentu. Jadi umpama ini bapak itu punya sakit yang sakitnya itu sangat parah, menurut tim dokter ini harus diinjeksi, harus ada donor tulang sumsumnya. Nah, itu pasti dicari dari keluarganya yang cocok siapa. Nah, biasanya anak-anaknya itu ada yang cocok sejenis. Nah, itu diambil dari sumsum anaknya, lalu bahan dasarnya itu nanti dimasak oleh dokter. Caranya gimana begitu. Nah, baru disuntikkan. Itu biasanya sangat efektif. Yang kedua, stem sel perinatal, yaitu stem sel yang diperoleh dari jaringan penyangga janin yang dikumpulkan pada saat atau segera setelah kelahiran, seperti darah tali pusat, kemudian jaringan tali pusat dan plasenta. Di plasenta bayi itu ya diketok pusere, nah itu menjadi bahan dasar stem sel itu. Maka kalau dulu orang-orang kuno begitu puser itu tidak sekedar ditanam. Nanti kalau anak itu sakit diambilkan dari itu menjadi sembuh itu gitu. Jadi meskipun tidak ilmiah tapi ternyata wis bener gitu ya. Tidak ilmiah ternyata bener.
Kemudian yang ketiga itu adalah stem cell embryonik, yaitu diambil dari embrio tahap awal perkembangan atau level alaqah, level mudghah, level idham. Di dalam surat Al-Mu'minun itu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Manusia itu diciptakan dari tin, itu tanah. Tsumma ja'alna nutfata 'alaqatan. Tsumma khalaqna nutfata fi qararim makin. Kemudian sulalah mintin tadi dimasukkan ke dalam rahim. Setelah rahim itu lalu berproses. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Alaqah. Tsumma khalaqnal 'alaqata mudghatan. Jadi mudghah. Tsumma khalaqnal mudghata 'idhaman. Mudghah artinya 'idham, tulang belulang. Tsumma kasawnal 'idhama lahma. Kemudian kami balut tulang belulang itu dengan daging. Ya. Terus ya dari situlah namanya embrio itu janin. Ketika sudah lengkap, ada tangan, kaki, kepalanya, tapi belum ada ruhnya. Nah, gitu. Itu disebut ini sel embrionik, yaitu diambil dari embrio tahap awal perkembangan level alaqah mudghah. Ya, kemampuannya paling luas sehingga prospek menjadi alternatif paling luas di dalam dunia pengobatan medis. Tuh ta'ar itu ya. Jadi kalau ibu-ibu itu melahirkan sebelum saatnya lahir, nah, itu kalau di dalam bahasa Kudus itu kluron, kalau dalam bahasa Mboyola itu trek. Jadi belum jadi sudah lahir gitu ya. Nah itu namanya embrio. Tapi kalau embrionik ini memang direncanakan. Jadi posisi janin belum lahir itu diambil paksa. Ya, bagi negara-negara komunis, ateis, negara tidak bertuhan itu diprogram. Ya. Apalagi dulu itu Cina ada undang-undang yang melahirkan yang 2 kali itu dipenjara karena sudah terlalu padat penduduknya. Jadi harus hanya punya anak 1. Nah, ketika kok hamil kedua itu pasti berbahaya karena akan dipenjara, sehingga tim dokter digugurkan, aborsi. Nah, gitu ya. Jadi aborsi itulah nanti bahannya untuk menjadi stem cell ini, dan ini yang paling bagus karena bisa membentuk sel apa saja, sehingga stem cell ini bersifat pluripaten atau berkembang menjadi berbagai macam sel tubuh, bisa sel limpa, sel jantung, sel hati, sel usus, sel ginjal, sel tulang, sel darah, semuanya, sel otak sekalipun, karena bahannya komplit. Jadi praktisnya bisa memperbarui sel rusak dari berbagai macam sel di dalam tubuh. Yang keempat, stem cell hasil rekayasa. Nah, ini disebut indus pluripotent cell. Disingkat kode IPS cell, ya ben rada ngerti sithik gitu ya. Sel diambil dari tubuh manusia, umpamanya dari kulit. Selanjutnya diproses
ulang secara genetik di laboratorium sehingga kembali menjadi pluripotent. Ya. Stem cell ini tidak melalui model penghancuran embrio. Ya, konon saya sekedar tahu dari kejauhan saja, umpamanya operasi bibir sumbing. Nah, itu kan menggunakan ini. Jadi ditambal. Bibir sumbing itu ditambal. Jadi nambal bukan hanya kain saja. Ya, ditambal, kemudian diatur, dihaluskan sehingga sel-sel itu nanti akan membentuk. Jadilah tidak sumbing. Nah, itu banyak begitu. Catatan, para peneliti ahli di bidangnya stem cell sedang mengembangkan stem cell yang berasal dari binatang maupun tetumbuhan. Tarafnya belum signifikan untuk digunakan dalam tubuh manusia. Ya, mudah-mudahan tidak berkembang ke sana. Jadi kalau akhirnya stem cell-nya kerbau, wah gitu kan, disuntikkan ke dalam tubuh manusia nanti kan jadi repot. Ya. Kemudian manfaat stem cell itu memperbarui sel yang rusak dalam tubuh sehingga tumbuh sel baru dan tentu mudah. Ya, pepatah Jawa, ini bahasa Jawa ini, koyong nglungsungi. Ular itu kan nglungsungi ya. Di ular itu kalau nglungsungi itu tubuhnya empuk banget. Saya sudah menyaksikan itu ya. Itu ya tidak sengaja masih kecil gitu. Saya menek di kresen, itu ternyata ada ular di situ sedang nglungsungi. Itu ternyata sangat empuk banget. Itu dipatahkan tuh gampang sekali. Nah, artinya itulah sel itu menjadi mudah. Nah, orang kalau disuntik pakai stem cell itu arep nom terus. Nah, sekarang ini kan sudah banyak ya YouTube ya, ibu-ibu yang sudah umurnya 60 tahun itu masih berwajah bayi, berwajah kekanak-kanakan, glowing, kayak gitu ya. Itu sudah banyak itu YouTube itu. Apakah ngapusi atau tidak, wallahu alam. Tapi kalau gambaran sistem pengobatan sudah sampai itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Nah, stem cell menjadi awet enom terus menerus. Saya hanya menduga ini Presiden Cina itu liyane wis dok tuwek mati, isih enom seger terus. Itu sangat mungkin stem cell. Jadi saya juga kenal ya ini ibu-ibu ya dosen ya di daerah Purwokerto sana. Itu setiap bulan itu stem cell rumah saku ketok nom terus gitu ya. Nah, jadi gitu. Karena selnya baru terus. Dan bangsa Indonesia itu sudah dikenal harapan hidupnya itu termasuk level tinggi, paling tinggi. Melebihi rata-rata Eropa, itu orang Jawa itu. Ya, harapan hidupnya. Kalau tahun 65 itu harapan hidupnya enggak nyampe 57. Sekarang itu sudah 67 ke sana. Ya, harapan hidup rata-rata orang Jawa tinggi, lebih dari Eropa. Seperti saya ini sudah 70 tahun ya. Orang mengatakan saya jarine awet nom ya. Alhamdulillah. Tapi orang nganggo stem cell. Stem cell sabar terima. Gitu ya. Stem cellnya sabar terima itu yang kita suntikkan terus dan selalu syukur. Sabar terima syukur. Nah, kemudian akibat kecelakaan
patah tulang, luka bakar, dan pemanfaatan klinis lainnya seperti stroke, gula, atau sel organ mana yang rusak, bisa dilakukan pengobatan via stem cell. Secara umum, stem cell memperlambat proses penuaan, reverse aging. Karena ngelungsungi terus itu, selnya lebih banyak yang jadi disuntik gitu, sel-sel yang rusak itu nanti akan keluar, di proses itu diganti sel-sel yang baru itu. Nah, untuk saat ini sudah banyak rumah sakit yang menawarkan jasa stem cell. Rumah sakit. Ya tadi sore, kemarin jam 3-an saya sudah memperoleh informasi rumah sakit Rumani itu katanya sudah juga menyediakan jasa sel. Kemudian rumah sakit Unimus itu sudah menyediakan jasa stem cell. Rumah sakit di Banyumanik ini wallahu alam belum menerima informasi itu. Bahkan dokter, itu ya dokter. Harganya masih mahal, berkisar antara 3.750.000 hingga 6.000, hingga juta maksudnya ya, hingga 6 juta. Sekali suntik, namanya satu ampul begitu. Nah, dokter tertentu secara pribadi merambah bisnis stem cell. Nah, karena sekarang ini dokter itu buka praktek pribadi ngono rapayu. Soalnya wis ganti BPJS semua. Ya. Di sekitar saya dulu itu dokter itu praktek sore itu sudah banyak antri gitu ya. Sekarang sudah enggak ada. Karena dokter pasien sudah ke BPJS semua. Tapi untuk mencari tambahan bagaimana ini? Akhirnya secara perorangan itu bisnis yang demikian itu. Nah, perang harga dokter bisnis sudah mulai lama-lama terbaca. Ya, oleh saya gini ya. Kita hanya berdoa semoga tetap menjaga kualitas. Jangan sampai ada malpraktek. Ya, sejak tahun 1985 saya itu selalu sering mendengar berita ya operasi polisi di Tanah Abang gitu ya. Sekian box itu obat ning palsu kabeh. Mungkin itu ya kasihan ya, orang sakit sudah membeli obatnya mahal, tapi yang diberikan ternyata obat palsu. Sudah banyak ini. Ya, belum lama juga banyak sekian mobil box gitu di Tanah Abang itu, wah ternyata obat palsu. Ini juga kalau sampai nanti obatnya palsu, wah ya kacau juga. Lalu bagaimana supaya kita itu tidak terpalsukan? Ya makanya harus lewat dokter betul. Insya Allah kalau lewat dokter itu lebih banyak selamatnya karena dokter itu sudah disumpah. Ya meskipun ada 1-2 dokter yang malpraktek. Ya. Kemudian berbeda jenis stem cell berbeda pula ya hukumnya. Jika stem cell berasal dari tubuh orang dewasa, umpama sumsum tulang atau darah, hukumnya adalah mubah alias halal atau boleh, asal seizin pendonor dan tidak menimbulkan bahaya.
Dasar kebolehannya adalah hadis dari Usamah an Usamah bin Syuraikin radhiyallahu anhu, dari Usamah bin Syuraik, semoga Allah ridha kepadanya, qala, ia berkata, qalatil a'rab, jadi seorang Arab pedalaman ya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tadawau, apakah kami harus berobat? Orangnya sakit loh. Qala na'am, ya harus berobat. Ya ibadallah tadawau, hamba-hamba Allah, berobatlah. Jadi yang bertanya itu satu orang, tapi jawabnya Nabi itu berlaku untuk semua orang. Ibadun, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalau kamu sakit. Fa inna Allah lam yadha' da'an illa wada'alahu syifaan. Sesungguhnya Allah itu tidak menciptakan penyakit kecuali juga menciptakan obatnya. Ya, jadi tadawau, berobatlah. Nah, ini dalil pembenarnya seperti itu. Jadi hukum stem sel itu boleh. Kemudian dalil yang kedua yaitu surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolonglah dalam soal kebaikan. Nah, mengobati orang itu adalah satu kebaikan. Ya. Maka hukumnya ya seperti donor darah. Jadi donor darah itu, pendonor itu tidak perlu dilihat iki darah wong kafir apa orang. Enggak ada. Yang membutuhkan itu adalah seorang muslim, darahnya AB. Wah, iki nek darahe rada AB angel iki. Dari keluarganya cuma satu, lah ini enggak cukup. Akhirnya nge-share di WA, tolong begini. Nah, ada yang terpanggil. Itu agamanya apa wae? Boleh. Nah, kan gitu. Seperti ada kegiatan donor darah itu, darah diambil itu kita nggak akan pesan. Pokoknya darah saya jangan sampai diinjeksikan ke darahnya orang kafir, tidak begitu. Nah, gitu ya. Jadi mengambil plasenta itu bayi kafir atau tidak ya? Artinya bayi anak wong kafir atau tidak jadi soal. Seperti donor darah ini sudah berlaku secara keseluruhan. Jadi kaidah usuliyah yang diberlakukan adalah la dororo wala diroro, tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Daruqutni, ini sudah sangat terkenal ya di dalam kaidah usul fikih. Jadi tidak membahayakan pendonor maupun yang didonori. Umpama suami mendonori istri, kan gitu. Tetapi kalau ada persoalan dilematis, sebut saja istrinya yang sakit parah, lalu butuh sumsum tulang belakang. Itu setelah dilihat, oh ternyata yang cocok hanya punya suami. Suami ini boleh diambil asal tidak membahayakan suami. Tapi kalau si malakama diambilkan dari sumsum tulang belakang suami, disuntikkan kepada istri, istrinya nanti 60 sampai 75 itu bisa sehat kembali, ning suami menjadi sakit parah tidak terobati, itu ya harus jangan. Ya kudu nampa takdire kan gitu. Dalilnya ya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dakwah ora ditampa, rada jengkel, protes karo Gusti Allah. Wah, nek kene ora ditampa, saku tak lunga wae. Lunga supaya tidak ketemu lagi dengan umatnya, ya nyebrang segara naik kapal.
Setelah naik kapal, ditikakkan sampahnya itu muatnya 10 orang, jadilah badai. Lalu tukang satang itu mengatakan untuk bisa menyelamatkan kita semua harus satu diantaranya kita relakan. Nah, akhirnya diundi, setelah diunduh ternyata ketemunya Nabi Yunus. Nabi Yunus dikenal sebagai ulama. Wah ya jangan, masa ulama sing dikorbanke kan gitu. Udahlah, bagaimana undi lagi? Ya wes undi lagi. Lagi ketemune Yunus meneh. Tahu daripada wong 10 mati kudu salah siji wae. Sampai 3 kali kok ya ape Yunus. Ya wes iki pancen pastikulan gitu. Oh, begitu cemplongke langsung lep kan gitu. Artinya yang dikorbankan satu. Jadi yang sehat ya supaya tetap sehat lalu sambil mencari obatnya. Isi-isian ketutukan tombo atau ora ketututan gitu ya. Ya hari ini ada yang pada saya nanti ya antara yang demikian itu saya harus mencarikan alternatif orang lain itu ya. Saya sanggupi jam 4 nanti. Karena paginya ngaji terus. Jadi gitu ya. Jadi kalau dilematis harus dipilih yang paling ringan. Meskipun dua-duanya berat, tapi kan tetap ora podo persis gitu. 2, jika stem sel diambil dari unsur plasenta atau tali pusat, hukumnya boleh. Ya, asal manusia. Yo, janganlah pakai plasentanya sapi itu jangan. Prinsipnya memanfaatkan sesuatu yang memiliki potensi menyembuhkan ya, daripada dibuang atau secara magis dikubur dengan aneka macam tahayul. Kita itu hari-hari ini kan itu lebih banyak tahayulnya daripada tidaknya. Ya. Di anak saya yang pertama dulu karena saya masih ikut mertua begitu, apalagi saya sering lebih banyak tidak di rumah, wong ngelaju, tinggalnya di Bawen, nyambut gawe ning Kudus, lahir begitu, akhirnya lahir saya pulang, mau saya tanam, asal tanam, mau dimarahi banyak orang, akhirnya diopeni mbahe, itu mbahnya itu mau nanam, hari-hari itu mandi seperti mandi mau Jumatan, lalu pakai sarung, pakai jas, pakai parfum, Kulhu, Falak, Anas ditaruhnya dipendem di depan rumah. Langsung diberi pagar, itu sudah diberi tegel terasu begitu ya dirusak. Setelah itu kalau malam diberi lampu, ada kembangnya. Wes orang itu mbok ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ngaku Muhammadiyah atau ngaku siapa saja ya kuwi carane. Lah itu semuanya dari Hindu Buddha semua. Islam kan tidak ada. Kembang ya Hindu Buddha. Bengi dikasih lampu. Ben ora di mangsa Bathara Kala. Lho kan butuh Islam kok punya Bathara Kala itu gimana gitu ya. Kan artinya magic tahayul kita itu masih menggelayuti kita semua meskipun sudah mengaku beragama Islam. Lalu anak saya ketiga dan keempat saya sudah mandiri, sudah tidak ikut begitu, sudah di Semarang begitu, lahir. Rumah sakit ketika itu juga belum kenal dengan stem cell, sehingga rumah sakit itu, terutama bagian kebidanan, ya di situ banyak terpajang kendil sama mori. Gitu, kendil sudah dicuci, sudah bersih, dibungkus mori putih, lalu kendil supaya ditanam di itu. Belum bisa memanfaatkan. Lalu supaya tidak banyak orang berkomentar, nggih mengke nganu nggih Bu, mengke kula pendet jam 3:30. Saya bilang begitu di rumah sakit Ketileng sana. Jam 3:30 saya pulang lewat sungai di jalan Kedung Mundu itu ya plung di sana kan gitu. Karena belum ada sistem sel dan tidak mempercayai Bathara Kala. Saya bilang gitu. Ya ini jenenge barang anu ya sudah kita buang. Dulu masih mengatakan najis dulu.
Nah, anaknya ya selamat, sehat. Bahkan menjadi menantunya orang Banyumanik. Sekarang di Palu. Ketika proses ngaji begini, lalu bercerita tentang tahayul yang demikian ini di Kudus sana, itu bukti itu anak saya ikut ngaji ini. Itu hari-harinya dulu saya buang, itu orangnya ya cantik, menik-menik kok. Coba dong kamu berdiri. Itu enak-enak saya ngaji itu berdiri semua melihat anak saya dan kagum. Artinya begitu kagetnya ketika tidak menanam hari-hari. Bocah cuma pecengas-pecengis itu saja ya. Ada dua berdiri semua. Itu kagum itu. Padahal dulu itu ngajinya itu di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kan dari terkenal apa ya, pemberantasan tahayul bid'ah khurafat. Lah kan yo isih khurafat kabeh tahayul kabeh. Yang ahlu sunnah jamaah kan sunnah Rasulullah, isih tahayul kabeh. Mungkin di Banyumanik juga masih juga ya, mungkin ya. Saya enggak tahu, saya belum pernah lihat. Itu kalau anake wedok ning Kudus itu kudu dipendem ning mburi omah ning ngisor gedang. Dadi bocahe somben itu alim. Wedok kuwi mau. Iya. Tapi kalau laki-laki harus di depan rumah bagian kanan, karena nanti akan menjadi pemimpin. Nah ini kan tahayul semua, khurafat semua. Ya di Kudus begitu, di sini nanti ada tahayul yang lain. Nah gitu. Maka lebih baik diarahkan untuk pengembangan kesehatan itu. Ewadene ora tidak boleh dimanfaatkan oleh rumah sakit, dibawa pulang yang sekedar ditanam begitu saja. Jangan sampai menggunakan upacara-upacara keagamaan. Ya. Nah, jadi kalau diambil syaratnya ya kita berikan kepada rumah sakit kalau rumah sakit menghendaki. Itu akan lebih bermanfaat. Jika stem sel berasal dari embrio, yaitu dengan cara pengguguran janin, kemudian ditunjukkan untuk pengobatan stem sel, hukumnya adalah haram karena membunuh makhluk yang berpotensi untuk hidup. Nah, untuk negara tidak bertuhan itu biasa. Ya. Nah, kita itu karena negara bukan negara agama, ini negara Pancasila. Negara masih mengurusi kesejahteraan agama, maka fatwa Majelis Ulama masih diizinkan ya, menjadi suatu yang sangat perlu, dan hasil izinnya adalah haram kalau menggunakan hasil anak aborsi. Nah, alasannya satu dari 5 tujuan agama adalah hifdzun nafas. Jadi menjaga hidup. Yang memberi hidup itu Allah, kita wajib menjaganya. Tuh ya. Ya, jadi dalil Al-Qur'annya adalah surat Al-Isra ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kamu membunuh seseorang yang telah diharamkan oleh Allah kecuali karena hak benar. Ya, membunuh yang dibolehkan itu umpamanya membunuh pezina laki-laki atau perempuan yang dua-duanya sudah beristri atau bersuami. Jadi laki-laki yang selingkuh, di bojo ning omah kok selingkuh kuwi. Aslinya hukumnya itu dibunuh itu. Dikeprok ping 100. Ping 100 itu. Dikeprok ping 70 kok wis mati ya digenepke 100. Hukume ngono. Intine ben mati. Itu contoh ya. Itu boleh menghukum secara itu. Tapi wa man qatila mudliman, jadi yang mazluman, jadi wa man qutila mazluman faqad jana liwalihi sultana.
Jadi, intinya bahwa siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kuasa kepada walinya. Di walinya kalau menuntut mati dibalas dengan mati, nyawa dibalas dengan nyawa. Nah, ini sedang viral ya. Satu anak dikeroyok teman sekelas mati. Nah, mau minta damai, orang tuanya nggak mau damai. Saya SMP ngeroyok mati-mati ya. Nah, keharaman stem sel embrionik hasil aborsi tadi mengikuti keharaman aborsi normal, bukan karena darurat. Aborsi normal itu contohnya begini. Banyak sekali kasus anak-anak SMP, SMA sederajat itu yang hamil. Iya, sing hamili sapa ora cetha. Begitu. Lalu menjadi aib bagi keluarga. Maka harus digugurkan. Kayak mau bilang gugurkan itu angel rek karuan. Digugurkan. Bisa kepada bidan, bisa kepada bayi. Ning itu tetap ilegal. Tapi ditempuh daripada malu kan gitu. Nah, itu artinya aborsi normal, bukan karena darurat. Lah ini banyak. Dari per kota di seluruh Jawa ini banyak sekali terjadi aborsi yang demikian itu. Semarang barang ini termasuk banyak itu ya. Angger mendekati ujian SMA, SMP itu banyak siswa yang minta dispensasi supaya bisa ujian dan bisa kawin lebih muda. Karena wis kasep meteng. Itu banyak ini di kota itu. Nah, ada kasus supaya tidak memalukan keluarga itu digugurkan secara ilegal. Nah, itu namanya masih dikatakan aborsi normal. Nah, aborsi darurat itu kalau tidak diaborsi ibunya mati. Ya, saya punya masih saudara itu ya. Tim dokter itu menganjurkan supaya diaborsi. Sebab kalau tidak itu nanti sampean nggak sehat. Habis melahirkan itu jantungnya sangat lemah, paling-paling bertahan hanya 2 bulan. Ya gede-gedenya 1 tahun. Itu diobati apa-apa wis ora iso. Seluruh keluarganya sudah mengizinkan, suami yang tidak mengizinkan. Akhirnya hamil, saatnya lahir, ya sudah 9 bulan, kemudian dipacu, lalu lahir, ibunya langsung jantung. EO-nya tinggal hanya 18. Akhirnya bertahan hidup tidak sampai 1 tahun. Jadi kalau dulu itu diaborsi, itu namanya aborsi darurat dan itu boleh. Ulama pun juga mengizinkan itu. Tapi suami yang tadi termasuk kejam tadi ya. Akhirnya ibu yang melahirkan sakit-sakitan, biaya banyak, sampai tim dokter itu tidak tega mengambil ongkos itu. Bahkan obatnya tim dokter itu urunan ngobati pasien itu. Terjadi itu di Rumah Sakit Karyadi itu. Nah, gitu namanya aborsi darurat. Neng aborsi mergo nutup malu itu namanya aborsi normal. Nah, gitu ya. Jadi dalilnya adalah mabunya alal harami fahuwa haramun. Sesuatu yang terjadi karena haram hasilnya juga haram. Kan gitu. Contohnya apa? Uang hasil korupsi dienggo sedekah ya ora halal. Kan gitu. Nah, untuk sisa embrio ya, untuk sisa embrio bayi tabung yang tidak ditanamkan ke dalam rahim atau aborsi karena medis mendapat khilafiyah.
Kelompok pertama membolehkan dengan prinsip asas manfaat. Ya. Kelompok kedua menetapkan hukumnya haram. Dengan alasan sisa embrio, sistem bayi tabung masih merupakan suatu yang berpotensi untuk hidup. Jadi ada suami, istri. Suami sehat, istri sehat. Ning ora iso duwe anak. Setelah dites, oh karena begini, maka harus bayi tabung. Jadi sperma itu diambil dari suami, lalu telur diambil dari istri, lalu dikawinkan di dalam tabung oleh tim dokter sana. Mbok piye carane ora ngerti. Nah, lalu sperma itu isinya kan kecebong. Jadi sekali laki-laki itu menyemburkan sperma ke dalam rahim itu sebetulnya melepas cebong kan kodok ya. Jenenge sigot. Nah, sigot itu persis kayak cebong itu. Itu antara 200 sampai 400 juta. Lah yang masuk ke dalam rahim cuma satu. Yang lainnya mati semua. Nah, karena ini sel tabung diambil terus dipilih cebong sing kuat-kuat ki mau. Lebih dari satu banyak. Lalu siapa yang bisa nemplok ke dalam hidung telur? Nah, setelah itu ada yang tidak nemplok tapi karena alamnya dibuat dia masih hidup. Nah, karena sudah ada yang menyatu itu yang akhirnya diambil saat tertentu lalu disuntikkan ke dalam rahim ibu sudah sekian begitu. Nah, sisanya ini ada potensi untuk hidup. Sebagian itu nanti disimpan ke dalam bahasa kita kulkas ngono wae ya. Itu bisa puluhan tahun itu. Nanti bisa untuk membuahi. Maka di Eropa negara-negara tidak bertuhan itu ada bank sperma. Jadi spermane wong pinter-pinter kuwi dituku, dirangsang ben metu, setelah itu lalu terus disimpan. Spermane wong pinter itu nanti harganya mahal itu. Negara itu kalau tidak bertuhan seperti itu. Nah, kita menjadi ayem di Indonesia itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan tentang pelarangan menggunakan stem cell dari embrio. Undang-undang ini mengarahkan asas kemanfaatan. Jadi stem cell yang beredar di Indonesia insya Allah halal. Gitu ya. Insya Allah halal. Nek nggone negara-negara tidak bertuhan sana ya wallahu alam gitu ya. Bisa menjadi tidak halal. Kemudian kok sudah gitu ya. Ya, cuma menentukan situasi gitu ya. Saya sudah habis. Stem cell untuk estetika. Estetika dalam dunia medis bukan dalam arti penyembuhan. Jadi tidak berangkat dari pasien yang sakit. Estetika dimaksudkan untuk mempercantik atau menghaluskan kulit wajah. Sekarang ini orang-orang yang berduit, itu perawatan ya glowing ya gitu ya. Ada glowing. Jadi putih bersih tambah cantik ya gitu. Itu boleh. Hukum stem cell untuk ini adalah boleh sebagaimana berlaku dari pengobatan stem cell. Artinya selagi bukan dari embrio hukumnya adalah boleh, mubah dan halal. Kaidah yang diajukan adalah al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu itu hukum asalnya adalah halal. Hukumnya adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Gitu. Dalil yang diajukan adalah ini. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu ada sebiji bayem takabur. Jadi kita memang tidak boleh takabur sekecil apapun. Qala rajulun, seseorang bertanya, innar rajula yuhibbu ayyakuna thabuhu hasanan wa na'luhu hasanatan
Lalu bagaimana kita kan ya pengen sepatunya bagus, ya. Lalu pakaiannya juga bagus. Lalu bagaimana? Qala, Nabi menjawab, "Inna wa jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ya. Al-kibru yatirul haqqi wa ghamtin nasi. Sementara kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kita ke masjid, laki-laki, perempuan, ibu-ibu juga ya tampil cantik. Iya, tampil cantik. Ada kelompok lain, ibu-ibu boleh, tapi ora kena dandan, ora kena pakai wangi, boleh. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan ya, ternyata sudah selesai. Bapak Ibu siapa saja yang kepingin lebih sehat, fresh, muda lagi, bisa menggunakan stem cell. Hanya saja ongkosnya sangat mahal untuk ukuran pensiunan. Iya. Tapi sangat kecil bagi para agnia. Tadi saya punya teman itu ya, perempuan itu 1 bulan stem cell. Awalnya seger. Terus wajahnya diglowing. Enek mubalek sing rada nakal. Ngritik ibu-ibu ngono kuwi. Ning ya nganggo syair. Dadi dhuwure glowing, sikile mlethek. Ngono kuwi. Itu juga ada. Karena memang wajah itu sangat dibanggakan. Ya, laki-laki perempuan sama. Lah dhuwure glowing kok sikile mlethek ngono ki ya ora imbang lah gitu ya. Nah, gitu. Ya, semoga ada manfaatnya. Sudah 1 jam kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.